Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesehatan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Dimulai dari pengertian, filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Filsafat ilmu dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah seperti tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu. Untuk yang kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Pengertian filsafat ilmu menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Robert Ackerman, suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. Yang kedua, pengertian menurut Lewis Whitbeck. Filsafat ilmu yaitu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Untuk pengertian yang ketiga, yaitu menurut Cornelius Benjamin, that philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concept and presupposition, and its place in the general scheme of intellectual discipline, merupakan cabang pengetahuan filsafat yang menelaah secara sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan peranggapan-peranggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Untuk pengertian yang selanjutnya, menurut Michel Febvre, penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Dan yang selanjutnya, menurut ilmuwan May Broadbeck, filsafat yaitu analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu. Pengertian menurut Peter Krauss merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat pada umumnya melakukan terhadap seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua hal. Yang pertama, membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menjadikannya sebagai landasan bagi keyakinan dan juga tindakan. Untuk yang kedua, memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan kesalahan. Dan selanjutnya, pengertian menurut Stephen R. Tolmin, unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, praanggapan metafisis, dan seterusnya. Dan selanjutnya, menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika. Pengertian menurut Jujun Surya Sumatri, bagian dari epistemologi filsafat pengetahuan yang ingin menjawab 3 kelompok pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Pertama, objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tanggap manusia? Yang kedua, bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya?
Hal-hal apa yang harus diperhatikan filsafat ilmu agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Dan untuk yang ketiga yaitu, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu? Bagaimana kaitan antara cara menggunakan ilmu dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Pengertian menurut Sony Septiawan, ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan atau science of science yang kedudukannya di atas ilmu lainnya. 3 telaah dalam filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu adalah telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tersebut, terhadap lambang yang digunakan, dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Telaah kritis ini dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris dan ilmu rasional, juga untuk membahas studi bidang etika dan juga estetika, studi kesejarahan, antropologi, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana, dan postulat mengenai ilmu, dan upaya untuk membuka tabir dasar-dasar keempirisan, kerasionalan, dan kepragmatisan. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Dari berbagai pandangan di atas, maka filsafat ilmu dapat disimpulkan menjadi filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, seperti objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. Objek kajian filsafat ilmu. Objek material adalah suatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh adalah objek material ilmu kedokteran. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Objek kajian filsafat. Objek material filsafat yang ada dalam empiris, yang ada di alam empiris, yang ada dalam alam pikiran, dan alam yang ada dalam kemungkinan. Objek filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, rasional tentang segala yang ada. Objek filsafat dan ilmu. A. Dilihat dari objek material. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan juga empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang B, dilihat dari objek formal atau sudut pandang, filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan juga mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan juga intensif. Objek filsafat ilmu. Yang pertama, objek substantif. A. Fakta atau kenyataan, yaitu empiris yang dapat dihayati oleh manusia. Aliran filsafat positivisme hanya mengakui penghayatan yang empirik dan sensual.
sesuatu sebagai fakta apabila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan yang sensual lainnya. Harus objektif, tidak boleh masuk subjektivitas peneliti. Fakta itu yang faktual adalah fenomenologi. Fakta bukan sekedar data empirik sensual, tetapi data yang sudah dimaknai atau diinterpretasikan sehingga ada subjektivitas peneliti. Objek filsafat ilmu. Yang pertama, objek substantif. Kebenaran, positivisme. Benar substantif identik dengan benar faktual sesuatu dengan empiris sensual. Kebenaran fisik didasarkan pada diketemukannya frekuensi tinggi atau varian besar. Bagi positivisme, sesuatu itu benar apabila ada korespondensi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Fenomenologi, kebenaran dibuktikan berdasarkan dikemukakannya yang esensial. Pilah dari yang non-esensial atau eksemplar dan sesuai dengan skema moral tertentu. Objek filsafat ilmu yang kedua yaitu objek instrumentatif, yang terdiri dari dua hal. A. Konfirmasi, untuk menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut dengan menggunakan landasan, asumsi, postulat atau aksioma yang sudah dipastikan benar. Pemaknaan juga dapat ditampilkan sebagai konfirmi probabilistik dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan juga reflektif. Untuk yang B, logika inferensi. Suatu logika adalah studi tentang tipe-tipe tata pikir. Pada mulanya logika dibangun oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dengan mengetemakan 3 prinsip atau hukum pemikiran. Tujuan dari mempelajari filsafat ilmu yaitu tujuannya mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmu itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. The Liangji mendefinisikan filsafat ilmu sebagai segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, diharapkan seorang mahasiswa semakin kritis dan dalam sikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan dapat bersikap kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lainnya. Untuk yang kedua, dapat mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu, diharapkan mereka memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, manfaat praktis. Dengan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, berguna untuk memecahkan masalah dalam bekerja. Manfaat mempelajari filsafat ilmu yang selanjutnya yaitu membiasakan diri untuk bersifat logis, rasional dalam opini dan argumentasi yang dikemukakan. Yang kedua, mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas. Karena para ahli filsafat tidak pernah memiliki satu pendapat, baik dalam isi, perumusan permasalahan, maupun penyusunan jawabannya. Untuk yang ketiga, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah.
Arah filsafat ilmu berpusat pada konsep tentang manusia. Oleh karena itu, arah filsafat ilmu turut mendorong berkembangnya filsafat tentang manusia atau antropologi filsafat. Arah dan konsep tentang hakikat manusia sebagai animal rasional, animal sosial, animal simbolikum,